kelapa sawit atau LCPK. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, yaitu pendahuluan yang diawali dari latar belakang. Luas perkebunan kelapa sawit terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan bibit kelapa sawit di Indonesia terus meningkat. Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, yang perlu diperhatikan adalah teknik budidaya pada saat pembibitan. Salah satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhan suatu tanaman adalah dengan pemberian pupuk, baik pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Salah satu pupuk majemuk yang digunakan dalam pembibitan kelapa sawit adalah pupuk NPK MG 15-1564. Hasil penelitian Untung dan Islan 2015 menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK MG pada bibit kelapa sawit di pre-nursery dapat meningkatkan pertambahan tinggi tanaman, diameter batang, dan berat kering bibit. Selain itu, pupuk NPK MG ini juga dapat dikombinasikan dengan pupuk organik cair, salah satunya adalah limbah cair pabrik kelapa sawit. LCPK ini sendiri diperoleh dari pengolahan dan buah sikar kelapa sawit menjadi CPO dari pabrik kelapa sawit. Hasil penelitian Perdi dan Silvina 2018 menyimpulkan bahwa pemberian LCPKS dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pertumbuhan tanaman dengan dosis 2 liter per bibit. Hasil penelitian Wijaya 2015 juga menyimpulkan bahwa yaitu tentang kombinasi antara pupuk NPK-MG dan LCPKS ini menunjukkan dosis pupuk NPK-MG terbaik adalah 2,5 gram per bibit dan dosis LCPKS terbaik adalah 1,5 liter per bibit. Berdasarkan uraian tersebut, kombinasi pupuk NPK-MG dan LCPKS pada bibit kelapa sawit di nursery perlu dikaji lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk memperoleh interaksi NPK-MG dan LCPKS pada pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre-nursery. Yang kedua adalah untuk memperoleh dosis optimum NPK-MG pada pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre-nursery. Dan yang ketiga adalah untuk memperoleh dosis optimum LCPKS pada pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre-nursery. Dan selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah waktu penelitian. Penelitian ini berlangsung pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Yang kedua adalah tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Lemon, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan ketinggian tempat kurang lebih 10 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga adalah alat yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan alat antara lain yaitu timbangan digital, paranet, gelas ukur, Corolla film metal, jangka sorong, open, kalkulator, meteran, jerigen, ember, sprayer, gembor, cangkul, kayakan, label, kamera, dan alat tulis. Nah, yang keempat adalah bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kecambah kelapa sawit, limbah cair pabrik kelapa sawit, pupuk NPK-MG, tanah ultisol, sekam padi, polybag, insektisida, dan fungisida. Selanjutnya adalah perencanaan percobaan. Penelitian ini menggunakan rancangan peta terpisah atau split plot design dengan rancangan dasar yaitu RAL faktorial yang terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor pertama adalah pupuk majemuk NPK-MG yang terdiri dari 3 tarak perlakuan, yaitu 1,5 gram per bibit, 2,5 gram per bibit, dan 3,5 gram per bibit. Dan faktor kedua adalah limbah cair pabrik kelapa sawit atau LCPKS yang terdiri dari 3 tarak perlakuan, yaitu 0 ml per bibit, yang kedua 1.500 ml per bibit, dan 3.000 ml per bibit. Tahapan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut, antara lain persiapan lahan, persiapan media tanam, persiapan NPK-MG, persiapan LCPKS, persiapan kecambah, pembuatan naungan, penanaman kecambah, pengaplikasian pupuk, dan pemeliharaan tanaman. Selanjutnya adalah variabel pengamatan. Dalam penelitian ini, variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, tingkat kehijauan daun, luas daun, diameter batang, panjang akar, volume akar, berat kering atas atau tajuk, berat kering bawah atau akar, dan rasio berat tajuk akar. Nah,
Selanjutnya adalah data pendukung yang digunakan. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis tanah, analisis LCPKS, dan data iklim selama berlangsungnya penelitian. Selanjutnya analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis varian atau ANAPA dengan uji F taraf 5%. Apabila hasil analisis varian menunjukkan pengaruh nyata, maka akan diuji lanjut dengan uji polinomial ortogonal. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran umum penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 di Jalan WR Supraman, Kelurahan Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Lokasi penelitian terletak di daerah pemukiman dengan topografi datar, terbuka, serta dekat dengan sumber air. Pada saat penelitian berlangsung, terjadi hujan dengan intensitas berturut-turut yaitu 775 mm, 519 mm, 444 mm, dan 259 mm per bulan. Yang selanjutnya adalah pola pertumbuhan bibit kelapa sawit. Pola pertumbuhan pada organ vegetatif tanaman dapat dilihat pada gambar 1 sampai dengan gambar 5. Peningkatan tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan luas daun bibit kelapa sawit mengalami pertambahan dari umur 10 sampai dengan umur 16 minggu setelah tanam. Pertumbuhan vegetatif ini dipengaruhi oleh gen yang terdapat pada kromosom bibit kelapa sawit, di mana sifat pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit ditandai dengan pertambahan volume, jumlah, bentuk, dan ukuran organ-organ seperti daun, batang, dan akar. Penggunaan kecambah yang seragam juga membuat pertumbuhan bibit kelapa sawit akan seragam juga. Namun, berbeda dengan kehijauan daun, yaitu pada gambar 3 menunjukkan bahwa pengamatan tingkat kehijauan daun mengalami peningkatan dari umur 10 sampai dengan umur 14 minggu setelah tanam, namun dari umur 14 sampai dengan umur 16 minggu setelah tanam, tingkat kehijauan daun menurun. Menurunnya tingkat kehijauan daun ini kemungkinan dipengaruhi oleh dosis pupuk yang berbeda-beda, sehingga memberikan pengaruh tingkat kehijauan daun yang bisa naik dan turun. Menurut Puryadi 2011, menurunnya tingkat kehijauan daun dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain kekurangan air, penyerapan unsur hara yang terhambat, dan cekaman lingkungan. Nah, selanjutnya adalah rangkuman nilai F itu. Dapat dilihat pada tabel bahwa perlakuan dosis pupuk NPKMG berpengaruh nyata pada kehijauan daun dan berat kering akar. Sedangkan pada perlakuan LCPKS menunjukkan hasil yang berpengaruh tidak nyata pada semua variabel pengamatan. Selanjutnya adalah interaksi NPKMG dan LCPKS. Berdasarkan hasil sidik raga menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan pupuk NPKMG dengan LCPKS memberikan pengaruh tidak nyata pada seluruh variabel pengamatan bibit kelapa sawit. Menurut Tirumeda 2016, kemungkinan yang terjadi adalah masing-masing faktor perlakuan bekerja lebih dominan dibandingkan interaksi antar kedua faktor. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor perlakuan memberikan respons sebagai faktor tunggal tanpa adanya interaksi antar keduanya. Penyebab lainnya adalah curah hujan pada saat penelitian berlangsung yang mengakibatkan LCPKS dan unsur hara tercuci. Selanjutnya adalah pengaruh pupuk NPKMG terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di Nursery. Perlakuan dosis pupuk NPKMG terhadap bibit kelapa sawit menunjukkan pengaruh nyata terhadap kehijauan daun dan berat kering akar. Kehijauan daun merupakan salah satu indikator pertumbuhan untuk mengukur pengaruh jenis perlakuan serta sebagai ciri yang erat hubungannya dengan fotosintesis tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dosis pupuk NPKMG
sampai dengan dosis optimum yaitu 2,8 gram per bibit, meningkatkan kehijauan daun sampai dengan 47%. Namun peningkatan dosis pupuk NPK-MG yang melewati dosis optimum ini akan menurunkan tingkat kehijauan daun. Hal ini diduga karena pemberian pupuk NPK-MG 2,8 gram per bibit telah mencukupi kebutuhan unsur hara sehingga tanaman tidak merespon peningkatan dosis pupuk. Pemberian pupuk NPK-MG melebihi dosis optimum justru dapat menyebabkan tanaman kelebihan unsur hara sehingga cenderung akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Yang kedua adalah berat kering akar. Berat kering akar bibit kelapa sawit menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap pemberian dosis NPK-MG. Berdasarkan uji polinomial ortogonal menunjukkan bahwa dosis pupuk NPK-MG ini dan berat kering akar membentuk hubungan linear dengan persamaan Y sama dengan 0,3589 ditambah 0,14867X, yang berarti bahwa setiap penambahan satu satuan dosis NPK-MG akan meningkatkan berat kering akar sebesar 0,14 gram. Dari grafik 7 ini menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk NPK-MG yang semakin tinggi, mulai dari 1,5 gram per bibit sampai dengan 3,5 gram per bibit, terus meningkatkan berat kering akar. Ketersediaan pupuk di dalam media juga akan semakin banyak, sehingga unsur hara yang terserap bagi tanaman juga semakin banyak untuk menunjang pertumbuhan bibit kelapa sawit untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Selanjutnya adalah rata-rata pertumbuhan bibit kelapa sawit akibat pemberian NPK-MG. Dari tabel menunjukkan bahwa perlakuan dosis 3,5 gram per bibit cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan penambahan unsur hara esensial NPK-MG 3,5 gram per bibit cukup mampu mendorong pertumbuhan bibit kelapa sawit. Namun, menurut rekomendasi PPKS Medan, pemupukan bibit kelapa sawit dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dan namun pada saat penelitian berlangsung, pemberian pupuk NPK-MG diberikan hanya sekali, yaitu pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, sehingga unsur hara yang tersedia untuk diserap oleh tanaman masih kurang. Hasil analisis tanah yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan NPK dalam tanah masih tergolong rendah, sehingga dengan penambahan pupuk NPK-MG ini tanaman akan merespon positif pemberian pupuk. Selanjutnya adalah pengaruh LCPKS terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di pre-nursery. Berdasarkan hasil analisis varian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pupuk organik cair limbah cair pabrik kelapa sawit berpengaruh tidak nyata pada seluruh variabel pengamatan. Tabel menunjukkan bahwa perlakuan LCPKS dengan dosis 0 ml per bibit cenderung menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang lebih tinggi dibandingkan dosis LCPKS dengan dosis 1.500 ml dan 3.000 ml per bibit. Perlakuan pemberian LCPKS pada tanaman berpengaruh tidak nyata diduga disebabkan oleh CN rasio yang terdapat pada LCPKS masih tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya imobilisasi unsur hara. Hasil analisis LCPKS menunjukkan kandungan N sebesar 0,84%, P sebesar 0,39%, dan K sebesar 0,44%. Hal ini menunjukkan bahwa LCPKS mengandung unsur hara yang seharusnya cukup untuk diserap oleh tanaman, namun unsur hara tersebut dipakai oleh mikroba untuk merombak LCPKS itu sendiri, sehingga unsur hara yang seharusnya tersedia bagi tanaman menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain yaitu pertama, kombinasi perlakuan pupuk NPK-MG dan LCPKS pada bibit kelapa sawit di pre-nursery memberikan pengaruh interaksi yang tidak nyata pada semua variabel pengamatan. Yang kedua adalah dosis optimum pupuk NPK-MG yang diperoleh yaitu 2,8 gram per bibit yang memberikan tingkat kehijauan daun sebesar 47% dan pemberian dosis pupuk NPK yang semakin tinggi terus meningkatkan bobot kering akar bibit kelapa sawit. Dan yang ketiga adalah perlakuan LCPKS pada bibit kelapa sawit di pre-nursery
memberikan pengaruh yang tidak nyata pada semua variabel pengamatan. Nah, saran penelitian. Nah, setelah dilakukannya penelitian ini, disarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai peningkatan dosis NPK-Mg dan pupuk LCPKS ini agar memberikan pengaruh nyata pada bibit kelapa sawit di Nursery. Nah, terima kasih Pak, itu yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke. Terima kasih. Ya.